Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcastku kali ini. Perkenalkan, namaku Elin, mahasiswi program studi ilmu ekonomi dan keuangan Islam di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, aku akan sedikit membahas mengenai perbedaan ekonomi mikro Islam dengan ekonomi mikro konvensional. Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai salah satunya, yaitu ekonomi mikro. Pokok-pokok yang dianalisis dalam teori mikroekonomi adalah bagaimanakah caranya menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Nah, analisis seperti ini dibuat berdasarkan kepada pemikiran bahwa kebutuhan dan keinginan manusia ini tidak terbatas. Sedangkan kemampuan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat adalah terbatas. Nah, ekonomi mikrokonvensional membahas berdasarkan atas perilaku individu-individu yang secara nyata terjadi di setiap unit ekonomi karena tidak adanya batasan syariah yang dipakai. Maka, perilaku dari setiap individu dalam unit ekonomi tersebut akan bertindak dan berperilaku menurut dengan norma dan aturan menurut persepsi masing-masing. Sehingga, dalam ekonomi konvensional memuat tatanan norma tertentu dalam pembahasan perilaku untuk memenuhi kebutuhan ekonominya menjadi tidak relevan. Nah, dalam membahas ekonomi konvensional, tidak ditemukan sikap dan perilaku konsumen apabila seseorang memasukkan unsur pelarangan riba serta kewajiban mengeluarkan zakat dalam setiap pengambilan keputusannya. Hal ini disebabkan karena pelarangan riba dan kewajiban membayar zakat adalah bentuk tatanan syariah yang tidak semua orang menganutnya. Maka pembahasan ekonomi konvensional hanya memperhatikan perubahan-perubahan pada variabel ekonomi saja, seperti harga dan pendapatan. Nah, secara faktual terdapat banyak kondisi objektif yang sering terjadi dan tidak bisa dijelaskan secara akurat dalam ekonomi konvensional karena memang tidak bisa dijelaskan. Alasan seorang individu rela mengeluarkan pendapatannya untuk kepentingan sosial seperti membantu orang yang terkena bencana alam, kelaparan, atau musibah, penyebab negara masih memperlakukan kebijakan monopoli pada setiap jenis industri tertentu, serta tingkat konsumsi yang meningkat menjelang lebaran dibandingkan pada musim selain itu. Nah, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut tentulah bukanlah menjadi perhatian utama dalam konsep ekonomi mikro konvensional. Nah, hal ini berbeda dengan pembahasan ekonomi mikro di Islam atau syariah, yakni faktor moral atau norma yang terangkum dalam tatanan syariah akan ikut menjadi variabel penting dan akan menjadi salah satu alat analisis. Ekonomi mikro Islam merupakan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel utama. Jadi dalam ekonomi mikro Islam hanya dasar ekonomi hanya memenuhi segi necessary condition. Namun moral dan tatanan syariah akan memenuhi unsur sufficient condition dalam ruang lingkup pembahasan ekonomi mikro. Nah, selanjutnya ada yang mengatakan bahwa perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional ini terletak pada filosofi ekonomi, bukan pada ilmu ekonominya. Nah, ekonomi Islam adalah sebuah doktrin dan bukan suatu ilmu pengetahuan, karena ia adalah cara yang direkomendasikan Islam dalam mengejar kehidupan ekonomi. Seperti itu teman-teman. Sekarang udah paham kan apa perbedaannya? Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.